بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والقدرة والعزة لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن أجترح فيه سوءا أو أجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة على من مشيخنا وسادتنا على من أبونا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وعلى من نواه مؤلف الكتاب مولد الدبائي وهي مختصرة من سيرة النبوية الإمام الولي الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني اليمني الزبيدي الشافعي وأصوله وفروعه ومشايخه ونفعنا بعلومهم آمين اللهم آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan berikutnya adalah kutipan ayat Al-Quran yang dikutip oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ketika akan memulai membaca tiba. Ayat yang diambil adalah yang terdiri dari akhir surat Al-Baqarah dan cuplikan dari surat Al-Ahzab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Melibatkan ayat Al-Quran ketika akan melakukan suatu amal soleh apapun, termasuk terutama membaca tiba. Ini penting karena nopo melibatkan firman Allah. Istilahnya golek barokai Quran. Misalnya tahlilan, golek barokai Quran, monggo diwaca di apa? Dibuka dengan surat Al-Fatihah misalnya. Nah, itu melibatkan Al-Quran dalam suatu jenis amal soleh. Misalnya apel lamaran, apa nyunat anak, monggo
dibuka pertemuan kita dengan surat Al-Fatihah. Nah, ini karena akan memulai membaca tiba, maka diambillah ayat yang paralel, yang sejalan dengan kandungan daripada rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, tidak selalu ayat niki enten kayak misalnya ayat-ayat yang mengungkapkan tentang jati diri dan kemuliaan Rasulullah. Enten sing mengambil dari surat Al-Fatah. Begitu mau mulai membaca maulid, umumnya surat Al-Fatah niku, nah maulid niku maulid Simtuduror. Niku biasanya ambil cuplikan ayat dari surat Al-Fatah. Tapi sama saja sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة wa ajran 'azima. Ini juga surat yang mengandung tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat, rentetan ayat yang memperlihatkan kemuliaan Kanjeng Nabi. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Allah, sesungguhnya kami kamilah yang telah membuka kemenangan bagimu wahai Muhammad, fatham mubina, dengan kemenangan yang terang benderang. Dan seterusnya. Ya Allah, fatham mubina. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Sebagai petunjuk agar Allah mengampuni segala dosamu. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddam, baik yang telah lalu daripada dosa-dosamu, wa ma ta'akhir maupun yang akan datang. Tegese Kanjeng Nabi ini kumpul dijamin kemenangannya sebelum Kanjeng Nabi memanjatkan doa. Terus salah satu ukuran atau tanda atau peparing Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah itu dalam banyak hal, dalam banyak masalah, beliau Rasulullah telah diberi karunia sebelum Rasulullah itu meminta. Berbeda dengan para nabi dan rasul, sebelum Kanjeng Nabi, perolehan kenikmatan dan karunia-Nya itu diberi setelah meminta. Kanjeng Nabi buat contoh nih kemenangan Nabi Musa alaihissalam atau para nabi yang lain di kutub Al-Quran dikisahkan berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berilah kami kemenangan antara kami dan kaum kami. Bertah bainana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin, dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah zat yang maha menangkan. Nabi Musa alaihissalam ketika kesulitan menghadapi musuh
yaitu Fir'aun. Donga teng Gusti Allah. Napa dongane? Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, niki kula sedang akan menghadapi raja di raja yang maha kuasa Fir'aun. Ya Allah, lapangkanlah hatiku kersane mboten redeg. Mboten semaput. Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, ya Allah, mudahkanlah urusanku ini. Ini ngadepi raja gede. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkan kesulitan di dalam berucap. Ketepaan Nabi Musa niku pelat. Napa kok pelat? Karena pada masa kecilnya niku sudah menunjukkan permusuhannya kepada Firaun. Nalika maji, nalika sik bayi niku sik digendong kali Asia tu imra'atu Firaun, istrinya Siti Asia. Niku pun menunjukkan kontra kepada Firaun. Mari digendong Sayyidatuna Asia, terus digendong kali Firaun. Nalika digendong, dijambak jenggotnya sampai pedot. Jadi si bayi niku, nggih, Nabi Musa niku sik cilik, narik jenggote Firaun niku sampai pedot. Nggih. Oh, niku sik manapa malih gede-gede ngampleng wong, ngampleng kiwa mate wong. Mek dikampleng langsung mati. Sehingga dari Fir'aun wis dipateni. Ini jelas ini bayi yang akan menjatuhkan kekuasaan saya. Jelas ini akan jadi musuh besar. Dari ini Sayyidatuna Asia, janganlah. Ini anak kecil yang belum ngerti. Ngono iku jambak, ngono iku dikira dolinan, niat dolinan. Sampai yang sepuro, gak wis. Iki wis ngono wis ngerti, walaupun bayi ngene. Pun ngeten mawon, terus Sayyidatuna Asia. Saiki ujian Nabi Musa iki termasuk wis ngerti ta durung. Ya apa carane? Wis dekekno napa? Ruang tamu, berikan lilin yang menyala di bagian kanan. Berikan lilin yang menyala di bagian kiri, dan berikan korma di bagian kanan. Delen Nabi Musa tengah-tengah. Jajal Musa milih apa? Nek Musa milih kurma, gak apa-apa patenono. Berarti pancen wis ngerti, bayine wis pinter. Nek Musa milih lilin, milih api, berarti Musa pancen cik bayi mboten ngerti. Akhirnya nopo? Akhirnya ditaruh lah. Ya wis, coba Nabi Musa taruh di tengah-tengah antara api dan korma. Semula Nabi Musa akan ke kanan, mau mengambil korma. Si jungkrakno kalau malaikat. Akhirnya ngiwo, njukuk lilin dipangan, apinya dimakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Dipangan, yo kok bong napa jenenge ambene sak lidahnya, akhirnya menjadi cedal, menjadi pelat sampai gede. Makanya dongane wahlul 'uqdatam min lisani. Doanya Nabi Musa. Nah, sudah. Ini cuma belokan sedikit. Oleh karena itu ya, Nabi Musa besarnya cedal. Ketika cedal minta, ya Allah, berikan kepadamu hati yang longgar, berikan kepadaku ya Allah hati yang lapang, urusan menghadapi Fir'aun yang mudah, dan ucapanku lancar, boten cedal. Nabi Musa diberi kelancaran, kemenangan, kegemilangan setelah meminta. Tidak demikian dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah diberi kelonggaran sebelum minta. Dalam firman-Nya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wahai Muhammad, belumkah aku lapangkan hatimu? Wa wada'na anka wizrak, bukankah telah aku letakkan, telah hilangkan dosamu yang memberatkan pundakmu.
Wa rafa'na laka dzikra. Bukankah aku telah meninggikan nama baikmu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meminta, jawabannya adalah jelas. Sudah aku menangkan kamu, sudah aku lapangkan hatimu, sudah aku mudahkan urusanmu dan seterusnya. Sebelum Rasulullah SAW itu dalam banyak hal. Misalnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini sudah dua contohnya. Ketiga, misalnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Terus Kanjeng Nabi Ibrahim minta supaya disucikan, disucikan beliau dan keluarganya dan keturunannya menjadi orang-orang yang baik. Dikabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menjadi nabi teladan yang selalu disebut-sebut oleh nabi sesudahnya. Bahkan menurut catatan sejarah, karena doa yang dikabulkan itulah tidak ada nabi yang lahir setelah Nabi Ibrahim kecuali bagian daripada keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikabulkan doanya setelah Nabi Ibrahim memanjatkan doa. Kanjeng Nabi, buatan. Sebelum Rasulullah meminta apa-apa, Gusti Allah pun tahu. Innama yuridullahu ayyuta. Apa? Innama yuridullahu ayyudhiba ankumur rijsa al baiti wa yutahhirakum tathhira. Innama dalam bahasa Arab, dalam gramatika bahasa Arab, dalam sastra bahasa, innama itu adatu hasrin, pagar, bahwa yang berkehendak mensucikan itu Allah. Innama, sesungguhnya Allah lah. Ngoten. Betul langsung napa? Yuridullah ayyutahhira ngoten. Betul. Innama, sesungguhnya yang berkehendak untuk menghilangkan noda dari kamu sekalian wahai ahli bait Rasulullah itu Allah. Wahirakum tathhira, yang berkehendak untuk mensucikan kamu sekalian, diberi masdar di belakangnya, maf'ul mutlaq, tathhira, dengan kesucian yang sempurna. Innama yuridullahu ayyudhiba ankum rijsa alal baiti wa tahhirakum tathhira. Firman-Nya dalam bentuk khabar, berita, bukan doa seperti yang terjadi para nabi-nabi. Demikian pula karunia-karunia lain. Kedudukan, makom dan derajat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih tinggi dari seluruh nabi dan rasul yang juga ditandai dengan karunia-karunia itu diberikan begitu. Nabi yang lain minta apa? Minta ampun. Kanjeng Nabi liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Gusti Allah sudah maafkan apa-apa yang menjadi dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu kandungan surat Al-Fatah. Niki nggih ngoten. Nggih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gusti Allah dawuh, laqad ja'akum, yakti temen-temen wis teka marang sira kabeh wahai umat, wahai para manungsa, rasulun, seorang utusan. Seorang utusan itu bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis yang lain. Min anfusikum, dari kahanane padha kaliyan sira kabeh. Ya napa? Nek dijiwit ya lara, nek kejempok wesi, kena pedang, kena tombak, ya napa? Ya jatuh, ya metu getih. Nek wajane kesenggol, napa? Gaman, ya rompang. Padha min anfusikum.
Apa basyarun Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Kanjeng Nabi itu pancen menungso. Tapi kal yaqut bainal hajar seperti batu permata di antara batu-batu yang lain. Nggih watu tapi sanes watu. Nggih menungso tapi sanes menungso. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan ini Masya Allah nggih. Tuhannya ini apa? Firman Allah, laqad ja'akum. Kalau dikembalikan ke dalam gramatika bahasa Arab, termasuk sastranya, itu lam mempunyai makna meyakinkan audien, meyakinkan mukhatab. Laqad sungguh benar-benar telah datang kepadamu Rasulun seorang utusan min anfusikum yang terdiri dari kamu. Kalau yang menilai itu orang Arab, ya orang Arab. Bahkan yang paling nopo istilahnya, paling buatan gak ada secara duniawi. Yatim tanpa bapak dan ibu. Karena sudah meninggal dua-duanya. Ayahnya meninggal ketika di kandungan, ibunya meninggal ketika umur 6 tahun. Oh ya nopo, umumnya ditinggal wong tua, gak pinter. Tapi Kanjeng Nabi pinter. Azizun yang mempunyai karakter mulia. Karakter azizun alaihi ma'anittu. Sing abot datang Kanjeng Nabi apa ma'anittu yang menyulitkan kamu. Rasulullah itu sangat loba terhadap kelapangan kita dan sangat berat terhadap kesulitan-kesulitan yang kemungkinan menimpa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jatuh, makanya pesan Kanjeng Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Prinsip ajaran yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah kemudahan. Rasulullah ditawani sesuatu, selagi masih ada yang mudah, selalu memilih yang lebih mudah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa syariat yang beliau bawa itu adalah berprinsip di atas fondasi kemudahan. Mudah. Semua mudah. Bahkan dalam satu riwayat, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nalika sampun dalam proses sakratul maut. Ya, itu hadis yang terkenal kan dua, nopo as-shalah as-shalah as-shalah. Aku pesen ya Jibril, as-shalah as-shalah, ummati ummati ummati. Aku titip ya Jibril, umatku umatku umatku. Selanjutnya satu riwayat, ketika Rasulullah mengalami sakratul maut, ya Israel, apakah semua yang mau meninggal ini merasakan kesakitan seperti ini? Maturi Rasulullah SAW. Ya Israel, apakah semua orang yang akan meninggal itu merasakan kesakitan seperti ini? Kalau memang seperti ini, baiklah begini saja. Kesakitan sakratul maut yang akan ditimpakan kepada umatku, timpakan kepada saya sekarang. Sehingga umatku tidak merasa sakit. Terus Israel, loh, niki pun paling halus ya Rasulullah. Pun cara pencabutan nyawa yang paling halus. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam benaknya selalu memikirkan ummati, ummati, ummati. Makanya ini istilah Al-Quran, harisun alaihima, azizun alaihima anittum, harisun alaikum, sangat loba alaikum terhadap keselamatan kamu sekalian. Bil mu'minina raufur rahim. Raufun kang aris, rahimun kang sayang, bil mu'minina kelawan para kaum mukmin. Nek cara Al-Qur'an, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Napa?
Kalau saya hafal Quran doang. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ini Gusti Allah. An-nabiyyu utawi Kanjeng Nabi iku aula luweh sayang min bil mukminina kelawan sedayane kaum mukmin umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min anfusihim tinimbang awak dhewe ne kaum mukmin. Niku nek menurut Gusti Allah lebih sayang Kanjeng Nabi datang umatnya daripada kita menyayang diri kita. Nggih. Wa sholli ala Muhammad. Luar biasa. Niki termasuk al-ghaib. Nek cara teng Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaib. Kudu percaya dengan sesuatu yang tidak dapat dicerna oleh pikiran, yang tidak bisa napa dirasionalisasikan dengan otak. Dan ini kok iso Kanjeng Nabi lebih sayang kepada umatnya daripada kesayangan umatnya nang awake dhewe. Nggih, kita lho sayang ambek awake dhewe sering keliru. Sering keliru. Sampai ngalahno ibadah, dhisikno obat. Nggih, sampai ngalahno salat mergo nopo. Nggih. Tibake keliru. Keliru. Sayang anak. Ditukokno niki, tukokno sepeda. Jajakno tibake keliru. Nukokno sepeda utang-utang malah trek-trekan. Misalnya, padahal sayang anak. Contohnya niku. Kita sayang kepada anak, kita sayang kepada diri kita, sering keliru. Nah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyayangi kita, lebih mengutamakan keselamatan kita daripada diri kita sendiri. Niki makna daripada azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Contoh, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu panglima perang, kita bisa baca lalu lembaran-lembaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek Kanjeng Nabi niku sudah berada dalam barisan perang, tidak ada yang lebih depan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berada di barisan terdepan. Makanya datang tiba niku ini merupakan sosok Nabi yang paling berani. Nah, ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada jati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini di akhir surat At-Taubah. Ajeng disambung dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala. Ketika ayat ini turun, lajeng para sahabat niku memberikan ucapan selamat. Hendaku memberikan selamat ya Kanjeng Nabi, panjenengan mendapat ayat. Nah, ini terjadi di bulan Sya'ban. Turunnya di bulan Sya'ban. Makanya kita napa jenenge disunnahkan bulan Sya'ban itu memperbanyak sholawat. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda napa? Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Sya'ban itu bulanku. Kenapa? Karena pada bulan itu Allah menurunkan ayat tentang sholawat. Wa Ramadhan syahru ummati, Ramadan syahr bulan umatku. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain memberikan apa jenenge ucapan selamat, lajeng minta petunjuk kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kula niki sampun ngertos carane salam dateng panjenengan. Yaiku assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Lajeng yo napa carane selawat dhateng panjenengan? Nggih, datang satu riwayat qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, tentu ini bahasane dhewe ati Sayyidina apa mboten pun niku napa jenenge dalam wilayah perkembangan. Tapi intinya mosok Kanjeng Nabi itu maca kon Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lah ngongkon ngunjuk-ngunjukno awake dhewe ya. Nyeluk aku, nyeluk sembarangan, nyeluk kiai atau ustaz ngoten lah. Yo saru. Kanjeng Nabi yo ono carane salat dateng Kanjeng Nabi. Panjenengan yo Allahumma sholli ala Sayyidina. Nggih mboten, mesti Rasulullah ngajari sing tawadhu. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lajeng ya Rasulullah. Nek ngoten karena ini ayat tentang keutamaan sholawat. Wong Gusti Allah mawon menyampaikan sholawat salam dateng panjenengan para malaikat ngoten pun kula tak sholawat dateng panjenengan sak pinten. Sak pinten kula angsal sholawat dateng panjenengan. Pun nggih sepertiga waktu kula nggih kula gunakaken sholawat. Qal khair wa in syi'ta fazid. Wis apik kon ape maca selawat napa jenenge sepertiga. Pertama ini mboten salah seperempat waktu rubu. Qal khairun wa in syi'ta fazid. Ya apik ae. Nek pancen kon ape nambahi waktune, ya tambah apik. Nek kon gelem fazid ya tambah ono gak apa-apa. Oh nggih pun nek ngoten sepertiga waktu ya Rasulullah kula gunakaken maca sholawat. Ya napa ya Rasul? Qal khairun wa in syi'ta fazid. Oh, yo apik ae. Pertiga. Nek arepe mbok tambahi wa in syi'ta fazid, ape nambahi? Yo apik ae tambahono. Nah, terus Kanjeng Rasulullah. Nggih ngoten nggih. Nggih pun nek ngoten separuh. Nisfu ya Rasulullah, separuh kula gunakaken selawat dhateng panjenengan. Terus Kanjeng Nabi khairah wa in syi'ta fazid. Yo apik ae. Tapi nek mbok tambahi apik ae malah ya tambah ono gak apa-apa. Akhirnya fasulufan ya Rasulullah. Nek ngoten wis napa 2/3. 2/3 waktu saya gunakan untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah. Qal khairah wa in syi'ta fazid. Apik. Nek mbok gawe 2/3 niku berarti 24 jam pinten? 2/3 pinten jam? 12. 18. Hah? 16 jam digunakan untuk sholawat, yang 4 jam berikutnya, yang 6 jam berikutnya untuk napa? Yang 8 jam berikutnya untuk napa? Yang lain-lain. Qal khairan wa in syi'ta fazid. Apik ae 2/3 mbok gunakno maca selawat. Nek kon gelem ape nambah, ya tambah ono gak apa-apa ya apik. Nggih. Idzan aj'al kullaha laka ya Rasulullah. Pun nek ngoten nek cek pengen nambahi, pun seluruh waktu saya gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Pun nek ngoten sedaya pun umur kula kangge selawat dhateng panjenengan. Kon Rasulullah lajeng dawuh, "Idzan yukfahammuk wa yughfar dzambuk." Oh, nek ngono dijamin kon. Segala kebutuhan dan kegelisahanmu dicukupi ambek Gusti Allah, dan segala dosamu wis disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku hadis jadipun niku selawat sautama-utamane ibadah. Sautama-utamanya ibadah. Kenapa? Karena dengan bersolawat, setidaknya kita sudah melakukan 3 jenis zikir, 3 jenis ibadah. Kenapa? Wa maca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada 3 kandungan ibadah yang sudah kita lakukan. Nomor 1, zikir. Nggih jelas eling Gusti Allah. Wong nyebut-nyebut asmane Gusti Allah jenenge zikir. Nomor 2, istighfar. Dengan kita membaca sholawat itu, walaupun kita tidak beristighfar,
dengan sendirinya itu merupakan istighfar datang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa astaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Itu ayat yang menerangkan bahwa hadir ke hadapan Rasulullah, memanjatkan sholawat kepada Rasulullah itu podo kalau maca istighfar. Yang nomor 3 doa. Wong sing maca sholawat gak sempat donga diijabahi karepe dening Allah Subhanahu wa taala. Idza yufahamu wa yufa dzambuk. Wes nek ngono kon oleh maca sholawat nang aku dicukupi kebutuhan dan kegelisahanmu, kegundahanmu dicukupi dening Gusti Allah, gak kira gundah, gak kira gelisah, gak kira perlu apa-apa, wa yughfar dzambu, dan diampuni segala dosa. Dan itu pituturi Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Oleh karena itu, jangan dibayangkan maca maulid niku senang-senang. Walaupun senang, tapi seutama-utamanya ibadah. Jangan Anda bayangkan Imam Muhammad Al-Busiri yang menulis qasidah wurda dengan lagu, dengan syair. Iya kok syair loh, kok gak melok Quran aja. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kok syair, padahal syair niku lho Al-Qur'an yo ono wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Wong penyair iku ngono dibuntuti setan. Nggih niku nek tanpa iman. Tapi kalau syairnya dalam rangka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mendapat keutamaan. Wonten salah seorang jenenge Zaid bin Hisam. Zaid bin Hisam itu sing qasidah sampai terkenal sampai saat niki memuji-muji Rasulullah, ka'annaka wulidta kama tarum. Engkau ya Rasulullah dengan segala keadaanmu secara fisik maupun non fisik, secara jasmani maupun rohani, seakan-akan dilahirkan dalam keadaan sebagaimana yang engkau kehendaki, sak sempurna. Niki Rasulullah mboten nolak. Karena syair-syair yang dipanjatkan oleh seorang yang bernama penyair terbesar. Nalika niku Zaid bin Hisam didugeni para pembesar kafir Quraisy. Para pembesar kafir Quraisy. Waktu itu belum tahu Zaid bin Hisam. Belum kenal Rasul. Lajeng Zaid gawekno puisi yang mencerca Muhammad. Kalau kita delok wong iki sing ndi wong. Begitu melihat diperlihatkan, kalau saya tidak mendapat bahan untuk apa? Untuk membuat puisi, untuk mencerca orang. Bocah nama. Apa nih sampai tak cerca? Secara fisik, secara perilaku, secara lisan, dan lain-lain, apik-apik. Akhirnya Zaid bin Hisam karena gemar membacakan puisi, akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk membuat mimbar. Membuat apa? Membuat mimbar untuk digunakan oleh Zaid bin Hisam membaca syair-syair sebagai hasil karyanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, semua kitab maulid yang ditulis, baik itu Syaraful Anam, apakah maulid Habsyi, napa niki maulid tiba Syaraful Anam niku maulid tertua. Lalu Syekh Abdurrahman At-Tibai, orang yang hidup di negeri Yaman, itu melihat Syaraful Anam ini kedawa. Napa? Kedawa. Sehingga beliau meringkas. Makanya sesungguhnya nama aslinya itu tiba niku adalah napa? Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah. Ringkasan sejarah Nabi.
Penulis-penulis ini bukan orang biasa. Bukan sekedar ulama. Mereka aulia besar. Aulia besar. Saat ini dibagi. Niki ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asyibani Al-Yaman. Itu ulama besar, wali besar. Napa ukurannya? Beliau muhaddits, ahli hadis, yang hafal ribuan hadis. Sampai-sampai tercatat dalam sejarah niku. Kan rahimahullah wahidaz zaman ilahi intahat masyharatul hadis. Beliau adalah pujangga, guru besar di bidang hadis. Haddatsa bil Bukhari aktsara min mi'ati marrah. Ngatamaken kitab Bukhari, 4 jilid nih kitab Bukhari. Itu lebih dari 100 kali. Oleh ngaji itu, kene ngaji ya sing ping pindho ae rasane. Kaya wis ngatamno nopo. Niki Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ngatamaken bolan baleni maca hadis Bukhari yang 4 jilid. 4 jilid niku dudu kaya jilid qiraati ngoten. Gede kita bekandel-kandel. Apa? Itu dikhatamkan lebih dari 100 kali. Wa qara'a marratan fi sittati ayyam. Pernah menghatamkan baca Bukhari ini dikhatamkan dalam waktu 1 minggu. 4 jilid itu dikhatamkan satu minggu. Lain lagi hadis-hadis yang sudah beliau hafal. Terus kitab Diba ini hanya merupakan secuplik bagian kecil dari karya-karya yang dihasilkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Dan itu merupakan perwujudan. Setelah hafal sekian hadis, maca kitab-kitab, akhirnya diwujudkan dalam bentuk karya. Cek kula panjenengan iki komana. Napa? Pemanan pendidikan beliau soal hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ditinggali kitab Diba. Nggih, kitab Diba. Wah niki jarang ditulisaken. Nek ditulisaken masyaallah nggih, nikmati luar biasa. Kenapa? Karena mereka merasakan. Ya Allah nikmati ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasakan nikmati mimpi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Sapa wong sing mimpi aku nok turune, iku faqad ra'ani. Teman-teman wis mimpi aku temana. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Mergo setan gak iso napa jeneng mendo-mendo dadi aku gak iso. Iku satu hadis. Dalam hadis yang terpisah yang lain, Rasulullah dawuh, "Man ra'ani fil naum, man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqadha." Sopo sing mimpi aku ing dalam turune, maka dia akan bertemu aku di dalam jaganya. Jaganya napa? Dalam kesadaran. Jadi orang yang pernah mimpi Rasulullah dipastikan bertemu dengan Rasulullah sebelum dia mati. Karena ada hadisnya. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Barang siapa yang bermimpi aku di dalam tidurnya, maka dia pasti akan melihat aku di dalam jaganya, di dalam sadarnya. Ini satu penafsiran bahwa orang yang mimpi Rasulullah dijamin tidak meninggal dunia kecuali sudah bertemu Rasulullah SAW. Penafsiran yang kedua, dalam hadis man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Artinya, orang-orang barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam kesadarannya. Nek gak ndelokno donya, pasti ketemu ning swarga. Dengan kata lain, wong sing mimpi Kanjeng Nabi dijamin masuk surga. Karena Rasulullah yang bersabda, barang siapa yang bermimpi aku dalam tidurnya, maka dia akan bertemu aku dalam kesadarannya. Kesadaran boleh jadi kesadaran di dunia atau juga kesadaran di akhirat. Kesadaran di akhirat, kesempatan bertemu Rasulullah SAW
adalah di surga. Atas petunjuk-petunjuk Rasulullah seperti inilah mereka menikmati. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membuat maulid Al-Habsyi dan lain-lain, para ulama Al-Habib Umar Al-Hafid bin Hafid menulis maulid apa jenenge? Apa? Beberapa maulid. Artinya apa? Bahwa tiba ini demikian pula maulid-maulid yang lain merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan saya diparingi rezeki dening Allah Subhanahu wa taala, diparingi rezeki mimpi panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diparingi rezeki saged kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbalan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan aw mahruma. Allahumma rabbana wa lana mimma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana iftah 'alaina rahmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna min nusari bi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.